Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada kerjaan lagi guys. Satu unit Mega Carry atau AVV, satu unit lagi Xenia yo. Masih ditaruh sana. Om Bari belum datang yo. Aku barusan pulang dari ladang. Tadi aku ditelepon sama ownernya yo. Katanya unit tiba-tiba mati. Matinya itu kayak dimatiin gitu ya. Jalan mobilnya. Tak ganjeli dulu guys. Matinya itu kayak dimatiin katanya yo. Kok bisa matinya kayak dimatiin yo? Tosek kono guys. Yo kalau kita nemu yang gitu, apa yang harus kita periksa yo? Yang pertama di jengatin 6 apa jengatiem. Susah guys yo. Saya guys tak jengat nih yo. Joknya tak buka dulu satu-satu yo. Oke, next yo. Joknya udah kebuka, ya Allah kotor ya guys. Sampai kayak gini yo. Oke, ini udah kebuka. Yang pertama, kalau kita mau memeriksa unit mobil yang mati mendadak atau mogok di jalan, supaya kita bisa tahu yo, kita mau perbaikin di tempat atau kita harus tarik bawa pulang yo ke garasi atau ke bengkel. Oke, yang pertama pastiin kalau si panel instrumen atau sistem EV-nya itu nyala semua yo. Kita cek. Oke. Yo, cek engine masih nyala, indikator oli dan baterai masih nyala yo, berarti tandanya sistem EV masih bekerja. Nah, setelah kita tahu sistem EV-nya itu masih bekerja, kita periksa lagi, kita dengerin suara fuel pump di tangki. Denger nggak yo? Ini ayo tak tempelin, mana tak tempelin di bodi yo, ben denger yo. Tak tempelin di bodi, denger nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Denger nggak? Denger lah yo. Piye yo? Tak taruh sini yo. Nih kameranya tak taruh di tangki. Dengerin tangkinya. Oke. Masih terdengar suara full pump bekerja maksimal yo, karena masih dengung yo, dengung berat kan? Gitu yo. Masih terdengar suara tangki yang dengung, berarti tandanya masih bekerja maksimal. Lalu setelah itu apa yang kita lakukan? Yo start engine untuk memastikan mati beneran apa enggak gitu yo. Kalau orangnya udah ownernya udah bilang mati, nggak bisa start lagi, kita mesti coba start apa yang bikin dia mati. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Kita periksa sistem starternya dulu. Oke. Motor starter berisik yo. Motor starter berisik tapi masih bekerja yo. Satu kita udah dapat dari yang pertama tadi panel instrumen, yang kedua full pump, yang ketiga starter. Nah, starter setelah kita coba starter tadi, kita denger nggak? Meskipun motor starternya berisik, suara mesinnya itu ringan kayak ada kebocoran kompresi gitu ya. Coba sekali lagi. Ya, ringan banget. Kayak nggak ada kebocoran kompresi yo. Kayak ada kebocoran kompresi. Bocornya dari mana? Nah, di situ kita langsung dapat tuh yo. Bocornya dari mana? Mungkin nggak unit ini tiba-tiba bocor, tiba-tiba patah setang yo, enggak. Yo, kalau patah setang pasti ada bocor di bawah, ada oli berceceran yo. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Terus apa yang harus kita periksa setelah kita dapat view-nya yo? Kita dapat view-nya, motor starternya ringan sangat malah yo. Oke. Kita cek, saya tadi juga belum cek sih guys. Barusan nyampe lokasi, unit mobilnya itu ada kawan, jadi langsung ditarik aja yo. Tarik aja. Kita coba cek. Setelah kita tahu tadi dia ringan, starternya, kita cek sini. Kenapa kok sini? Yo nggak apa-apa. Di sini kan kelihatan tuh yo camshaft yo. Tuh. Waduh, gak ono senter yo. Tak nyalain flash yo. Di sini kan kelihatan, tak jelasin dulu. Di sini kan kelihatan tuh ada
pelatuk klep yo atau rocker arm jalan nggak yo. Kalau rocker armnya itu bekerja berarti kemungkinan timing bel ompong yo, ompong. Jadi timing pengapian sama sistem bahan bakar atau injektor itu nggak sinkron, makanya dia mati yo. Itu timing bel ompong. Nah, kalau kita lihat dari sini, di sini nggak ada pergerakan waktu kita starting, berarti tandanya timing bel putus. Yo, itu dugaan sementara, baru kita periksa selanjutnya. Saya tak nyalain dulu flashnya. Oke, nyala yo, tuh kelihatan. Aku coba start engine dulu yo. Perhatiin tuh bautnya ya. Perhatiin bautnya, kita start engine. Lihat enggak guys? Yo, kelihatan enggak? Kelihatan yo. Kelihatan lah, masa enggak? Gini yo. Tuh polahku kayak kucing. Tuh yo, ini nih. Ini loh, kelihatan nggak ya? Atau dipegang sambil suruh kawan starting yo. Nggak mungkin kok kalau dia itu mau ini mau jepit tangan kita gitu yo. Oke, lebih terang lagi, dibantu yo, dibantu. Coba gear, starter gear. Nah, nos terus. Ya, wes. Nggak ada pergerakan yo, nggak ada pergerakan. Ini kan dua nih, satu itu, satu di bawahnya tuh yang exhaust manifold di bawahnya, di sini nggak gerak. Oke, nyo kita dapat berarti dia putus timing bell. Intinya si noken asnya nggak jalan yo, entah putus timing bell, entah ompong, entah pulinya yang rusak yo gitu. Jadi kalau kita nemu yang gini, kita periksanya seperti tadi yo, dari pertama lanjut ke sini. Terus untuk memastiinnya, kita boleh ini buang dulu. Kita tutup di sini. Yo, mulai boncoro nangis. Panik gak? Ngono yo. Oke, kita buka cover timing belnya. Dari sini aja yo, yang penting kita bisa ngintip. Saya buka dulu. Agak sulit ya guys yo, agak sulit, enggak sulit yo, enggak sulit tapi agak sulit. Aduh, belum bisa kebuka guys. Saya yang bawah sini berarti yo, nyumput nih, saya tak cepot deh. Oke guys, setelah dua bautnya copot, meskipun agak susah tapi kita bisa yo. Belum tak coba loh guys. Coba kita congkel pakai obeng, diintip. Bener nggak timing belnya masih ada? Lah, timing belnya nggak ada guys. Yo, timing belnya nggak ada. Loh, oh ada guys. Tuh yo, ada tapi entah putus entah ompong. Oh melotrok guys, putus guys. Yo, melotrok guys, melotrok berarti putus. Lek wong Jawa melotrok ya, melotrok, meletre mantep masek. Yo, nih, yo, iso melotrok ini guys. Putus sebelah ndi yo. Oke, langsung kita bongkarin aja. Yo, aku tak ganti baju dulu. Kita ganti baju tempur, kita bongkarin. Lanjut next videonya yo. Dan kita nanti sekalian kita belajar bareng-bareng untuk unit seperti ini yang mengalami putus timing bell, cuman kita nggak tahu kondisi mesinnya itu standar ataupun sudah pernah dipapas headnya yo. Kalau unitnya itu standar, biasanya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, seperti halnya si valve-nya bengkok gitu yo, karena ketabrak piston. Itu harusnya tidak mungkin terjadi karena memang jaraknya jauh yo gitu. Cuman kalau udah pernah dipapas headnya yo
semua tergantung kondisi lapangan masing-masing yo. Seperti L300 yang pernah putus timing belt itu kan, menurut mitos dan yang paling sering terjadi itu hancur yo, hancur minimal itu patah rocker arm kalau L300. Dan ternyata yang kita tangani itu alhamdulillah aman-aman saja yo. Jadi kalau yang ini kita lanjut yo. Nanti kita kasih judul apa yo, APV putus timing belt. Nah, jadi di situ kita bahas yo, kita bahas aman atau tidak. Nah, penyebab amannya apa, penyebab tidak amannya apa, kita bahas hari ini. Oke, cekidot. Oke, next guys, kita udah berhasil memberondoli yo, memberondoli puli-puli, dan kita mau copot cover. Bismillahirrahmanirrahim. Susah yo, gua kono ae ben kapok. Wow, itu apa yang rontok? Nah yo, karena ini nggak putus guys timing beltnya, tapi gundul ompong guys. Biarin yo, pokoknya dicopot aja, nanti kita mau pasang kita benerin lagi topnya yo. Oke. Nah, seperti inilah kondisinya guys yo. Kondisinya rontok banyak yo, begini yo. Rontok sama putus apa bedanya mas? Nah, di sini kita jelasin. Oke. Karena ada kawan yang nanya, tapi pertanyaannya bagus sih. Mungkin ya, dia punya pemikirannya itu beda. Jadi mungkin yang dia pikir kalau timing beltnya putus, mesinnya itu mati dan valve-nya nabrak gitu ya kalau L300. Kalau ompong dia bilang nggak mungkin. Iki lehmu mikir piye gitu ya. Jadi gini, putus sama ompong itu nggak jauh beda ya. Intinya si camshaft-nya itu nggak berputar sesuai perintah atau sesuai timer yo. Si crankshaft-nya muternya gimana, camshaft-nya ketinggal gitu yo. Jadi sama aja putus dan ompong itu yo. Kalau di L300 pasti akan menyebabkan fatal gitu yo. Tapi sekali lagi tetap sesuai kondisi lapangannya masing-masing. Seperti yang di L300 kemarin aman yo, alhamdulillah. Dan kalau unit APV itu yang paling banyak aman yo kalau masih standar. Jadi ini unitnya masih standar yo. Ini pakai cylinder head yang baru, karena cylinder head yang lamanya itu udah papasan dan terjadi overheat lagi karena jarak dari selang radiator nih yo. Jarak selang radiator sama puli alternatornya itu, sama puli ini ya, water pump, itu terlalu dekat. Ketika panbelnya itu kendor, itu nyerempet selang radiator guys, dan radiatornya bocor lagi selangnya. Di jalan nggak ketahuan, overheat lagi ya, nggak bisa ditolong lagi. Akhirnya kita overhaul engine, sekalian kita ganti cylinder head baru yo. Jadi sekarang posisinya standar, mudah-mudahan aman yo. Kita lihat nanti yo, next video. Pokoknya dilanjutin ini yo, sampai kita dapat partnya, kita ganti partnya yo. Timing bearingnya kayak gini, kita cek timing bearing aman yo, bearingnya aman. Nanti kita lanjut yo, ini tak bersihin dulu, kita lanjut pasang partnya yang baru. Oke, next guys, partnya udah dateng. Mari kita unboxing, unboxing, buka dibedah. Iya, ini dia yo. Seperti biasa bentuk timing belt yang baru itu mesti melentur nih, melongker koyo ular, mergo ning jero kotak dipelungker nong ini yo. Oke, jadi ini kita dapat timing belt yang barunya. Ini di sini ada tanda panahnya yo. Cara pasang videonya udah pernah tak buatin yo, cara pasang timing beltnya. Terus kalau yang ada tanda panahnya ini gimana yo. Terus timing mark atau titik topnya itu udah pernah tak buatin. Sekarang nggak tak buatin, kita langsung pasang aja dan kita cek nyala mesinnya yo. Oke, cekidot bro bos.
Oke dot, kita keluar dari bawah kolong. Oke, kita barusan selesai pasang timing belnya. Oke, alhamdulillah di sini tepat yo. Tak kasih tanda pakai tick F. Nah, berarti kita pasangnya udah bener. Tadi udah tak puter-puter pakai tangan yo. Itu pulingnya tak pasang sementara. Yo, yang penting timing bel udah kenceng, udah siap yo. Udah siap. Kita coba nyalain dulu. Yo, kita coba nyalain dulu. Nyala atau enggak, apa yang terjadi, karena tadi kita start beberapa kali yo. Apakah hancur mesinnya, ataukah startnya jadi panjang, ataukah ada cek engine yang nyala, kita belum tahu yo. Kita belum tahu kenapa. Ya, ada masalah baru apa enggak, yang penting kita coba nyala dulu. Yuk, bismillahirrohmanirrohim. Kita kunci kontak on, lampunya nyala, cek engine, kita start engine. Oke, mesinnya nyala yo, mesin nyala normal. Oke, itu pastiin kencang ya guys, pastiin kencang, kita gas. Oke yo, RPM langsung turun, ada suara. Nah, yo, tong apa itu guys yo? Yo, apa itu yo? Tidak kopling nggak ada oh, nggak ada yo. Oke yo, nyala, berarti aman. Kita coba sekali lagi. Aman yo, nggak ada masalah. Kita cek panel instrumen. Nyala yo, aman. Coba digas lagi. Oke, aman yo. Cek engine-nya langsung mati yo. Oke, cek engine langsung mati, berarti sistem udah terbaca normal. Cuman biasanya kan kita nggak tahu yo, kalau unit Baleno APV Escudo EV yang mesinnya pakai ini nih, tipenya apa kemarin yo, lupa aku, 15 yo, G15 yo, G15 gitu kalau nggak salah yo, gitu. Itu biasanya ketika mengalami putus timing bell atau gagal starting. Intinya kita udah coba berkali-kali starting tapi mesinnya nggak nyala. Itu ketika nanti dia nyala akan muncul cek engine. Seperti contoh unit ini pernah tak buatkan video yo, APV mogok starternya nggak bisa yo, APV mogok starter nggak bisa kalau nggak salah. Itu ketika nyalanya didorong yo, cek engine-nya nyala yo, cek engine-nya nyala. Kenapa nyala? Karena mesinnya nyala tanpa bantuan starter, dan waktu starternya nggak bisa kerja itu ternyata sikringnya kotor kan. Jadi kita kunci kontak, start beberapa kali, sinyal dari kontak masuk ke ICU itu ada laporan bahwa mesinnya itu starting tapi mesinnya nggak nyala. Nah, setelah didorong mesin nyala tanpa starting, jadi dia muncul cek engine gitu yo. Aku belum pernah coba scan apa sebabnya kok sampai gitu yo. Kapan-kapan tak buatin lah videonya. Nah, jadi kalau sampai kita ganti timing bell, itu kan biasanya ada orang yang teliti yo, ada orang yang males. Kalau yang teliti biasanya pasti cabut kutub baterai yo, satu cabut kutub baterai supaya ICU-nya itu nggak kebaca waktu kita nyalain lagi, dan sekaligus dia hapus DTC ya. Ketika kita cabut baterainya pasti DTC-nya akan hilang. Nah, harusnya kalau ini tadi kita coba start beberapa kali nggak nyala, itu muncul cek engine ya, muncul cek engine. Jadi dia membaca atau menyimpan data kerusakannya tadi gitu ya. Sebenarnya di scan juga waktu timing bellnya putus itu kelihatan di data stream. Jadi sinyal crankshaft-nya itu nggak kebaca karena crankshaft si camshaft-nya nggak muter ya, jadi nggak kebaca gitu ya. Nah, ini tadi kebetulan nggak nyala. Kenapa?
Kenapa nggak nyala? Karena kita tadi matiin kontaknya beberapa kali yo. Jadi siklusnya udah kebaca. Tadi sebenarnya mau tak sampaikan sih. Karena kutub baterainya kan nggak tak lepas. Waktu kita blayer tadi sebenarnya cek engine-nya nyala. Pas kita coba matiin nyalain lagi, pas kita cek sini malah mati ya udahan yo. Berarti dia udah setup sendiri karena siklusnya udah normal yo. Telat sih tadi guys. Yo, nyesel gimana yo, mau dicoba lagi. Kok eman-eman yo. Males berbos nyepoti timing bell yo. Gini aja yo. Jadi kalau unit ini sensitif sekali, dia cepat sekali membaca kode kerusakan dan nyimpennya itu lumayan lama yo. Tadi ini kita start mati berapa kali yo. Waktu start pertama pas kita player tadi tuh ada loh guys, ada muncul gitu yo. Coba dicoba lagi, ada muncul lagi enggak? Kayaknya udah nggak ada sih guys. Langsung mati yo. Langsung mati. Jadi yo ngono ki mau yo. Jadi kalau kita selesai ganti timing bell, kebetulan kita lupa atau males copotin baterai yo. Begitu muncul cek engine jangan takut yo, jangan panik, coba matiin dulu, nyalain. Kalau mati cek engine-nya berarti dia baca siklusnya sudah normal yo. Laporan ke ICU-nya itu sudah tepat yo, mesin bekerja dengan maksimal yo, dengan kode bacaannya crankshaft, camshaft-nya itu udah dapat juga. Jadi bacaannya normal, makanya cek engine-nya mati gitu yo. Kalau misal panik nih yo, loh kok cek engine-nya nyala kenapa? Coba cabut dulu satu terminal baterainya beberapa detik yo, atau 1 menit lah. Tuh kita cobain lagi, insya Allah mati kalau nggak ada kerusakan yang lain yo. Biasanya si gigi timingnya tadi yang di camshaft yang di crankshaft, puli timingnya kan sensornya di sana tuh, sensornya rusak atau ketutup atau kabelnya putus pas kalian nyopotin covernya. Pokoknya banyak sebabnya yo, tapi dicoba dulu yo. Siapa tahu cuman kayak ini tadi, aku tadi ngeliat nyala gitu yo, tapi kok dicoba matiin, kita coba player malah mati. Udahan yo, mati duluan cek engine-nya. Oke, gini aja yo. Jadi kalau untuk kesimpulannya, kalau untuk unit APV pokoknya mesin G15 dengan cylinder head yang masih standar, putus timing bell, insya Allah nggak ada masalah yo, nggak ada masalah. Kita pasang langsung jreng yo, gini lagi. Oke. Oh, cylinder head yo, kotok-kotoknya yo, kotok-kotoknya di cylinder head. Jadi yo head imitasi pasti gitu yo guys, nggak sebagus yang orinya yo. Kayaknya itu dudukan noken asnya yang bunyi. Oke, jadi ini sekian dulu dari saya yo, tentang APV, Mega Carry, Baleno, terus Vitara yo, Vitara atau Escudo yang pakai mesin jenis ini. Ketika kita putus timing bell jangan panik yo, kita beresin timing bellnya dulu. Kalau ada masalah barusan kita beresin lagi yo. Tapi insya Allah kalau mesinnya standar nggak terjadi masalah bengkok klep atau apa dan sebagainya yo. Oke, sekian dulu dari saya, semoga video kali ini bermanfaat. Salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol.